jam'in min hawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alligina bihadan nuril mubin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa adim ala habibika wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang banyak, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur dan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kumpul di sini. Acara apaan ya? Oh, acara Aul salah. Aul Babalu. Jaya bin Masih. Ini panitianya payah. Undang kagak kasih tahu acara apaan. Ayah aku datang aja. Mana yang jemput lama banget. Curhat dikit dah. Mak kalau orang ceramah itu 90% isinya curhat. 10% isinya ilmu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil walidaini ihsana. Allah yang suruh untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, baik dikala kedua orang tua masih hidup maupun kedua orang tua sudah meninggal. Anak wajib berbakti. Kalau orang tuanya masih hidup masih enak, kita masih bisa melihat orang tua. Orang tua salah masih bisa kita tegur. Tapi kebanyakan orang tua mah boro-boro salah ya, anak mulu yang salah. Orang tua jarang salah, betul gak? Kalau kita tegur orang tua yang ada kita digaplok. Tapi nggak memungkinkan kalau orang tua salah, dan kita sebagai orang tua kalau ditegur anak wajib kita terima kalau kita salah. Ada anak yang durhaka sama orang tuanya? Banyak. Ada nggak orang tua yang durhaka sama anaknya? Banyak juga. Orang tua durhaka sama anak banyak. Nggak mau peduli, nggak mau menyantuni anak, nggak mau bayarin sekolahnya, nggak mau kasih makan. Itu namanya orang tua durhaka. Zaman sekarang ada nggak model kayak begini? Ada nggak? Ada nggak orang tua yang nelantarin anaknya? Nah, Pak Udin. Saya nggak sebut merek, hati-hati. Tapi ada yang model begini. Dan anak yang durhaka sama orang tuanya lebih banyak. Apalagi kita nih sebagai anak. Saya kalau misalkan disuruh sama emak saya ke warung dulu waktu masih kecil, ke warung, kita malu banget itu, suruh beli garam doang di warung. Udah pasang jenggot, udah rapi-rapi, udah pakai sorban, panggil saya mama, jah ini kenapa beliin garam. Dah udah rapi pakai begini suruh beli garam, pemalu kita. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, saya jalan di warung. Bu, nah beli garam. Apaan pak? Garam. Itu tukang warungnya udah paham deh, ya. Saya ngomongnya pelan karena malu. Tapi saya tidak melanggar. Apapun yang diperintahkan sama orang tua saya jalani. Alhamdulillah saya punya anak, kalau disuruh buat sholat nggak susah, dibangunin subuh nggak susah, apalagi sholat duhur. Saya ajak jalan kaki ke masjid. Jalan kaki mana panas bentet. Jaraknya 500 meter. Pulang pergi 1 kilo. Sampai rumah saya pek. Basah semua. Karena keringetan. Tapi apa nanti fungsinya supaya apa? Kita mendidik dia supaya apa? Nurut sama orang tua. Berbakti pada kedua orang tua. Jadi pengen gak punya anak yang soleh atau soleha? Syaratnya bagaimana sih? Mau saya kasih tahu? Benar mau?
Syaratnya cuma satu, jadikan diri kalian itu sebagai contoh, jadi orang yang soleh dulu atau juga orang yang soleha dulu, baru punya anak soleh atau soleha. Kenapa? Karena anak itu adalah, apalagi ibu adalah madrasatul ula. Madrasatul itu adalah pendidikan anak itu yang nomor satu adalah ibu. Coba saya mau tanya pada laki-laki nih, yang ngajarin kalian jalan siapa? Ibu, betul? Yang ngajarin kalian bicara siapa? Ibu, betul? Yang ngajarin kalian makan siapa? Yang mandiin kalian siapa? Ketika menikah yang pegang gaji siapa? Tuh, itu ciri anak berbakti orang tua. Ketika anak menikah, yang pegang duit Bini. Jujur aja kita mah, bukan lu doang, gue juga sama. Tapi kalau saya bagi 3. Saya dulu masih kerja, gajian saya bagi 3. Dapat dari BCA, saya dapat transferan, wah gaji udah masuk nih. Saya ambil, saya amplopin 3. Ini 1 buat istri, 1 buat Umi, 1 lagi masuk kantong. Lah iya, masuk gua gak pegang duit. Mau jalan bensin bagaimana? Mau jalan kemana keliling-keliling gak punya duit bagaimana? Ya kan? Zaman sekarang apalagi? Semuanya pakai nggak ada duit, Nggak jalan. bisa ngapa-ngapain nggak? Bisa. Takwa lu bagaimana sih ini? Nggak ada duit bisa ngapa-ngapain nggak? Bisa. Mau sholat ke masjid mau pakai duit? Mau makan mau pakai duit? Lah? Dapat kondangan. Lo tungguin depan masjid begini. Kita juga tidak dapat duit. Betul nggak, Tat? Aku bukan ngajar. Astagfirullahaladzim. Maksudnya duit itu, uang itu, harta itu berguna hanya di dunia. Karena kita ini makhluk kasar. Jadi makanannya bentuknya yang kasar. Makannya nasi, tahu, tempe, ayam, daging. Kalian dapat daging nggak? Motong berapa tadi di sini? Motong 12. Motong apaan? Motong ayam, bebek. Motong sapi 12. Oh, Masya Allah. Saya motong kambing doang atuh. Jadi ciri-ciri anak kalau kita masuk kuburan nih, kita mati, masuk ke kuburan, yang dibawa berapa banyak? 4 yang kita bawa. Kita bawa harta kita terakhir yang kita bawa cuman kain kapan. Berapa lapis? Berapa lapis buat laki-laki? Buat laki-laki 3. Buat perempuan berapa lapis? 5 lapis. Itu harta terakhir kita bawa. Keluarga ikut nggak? Keluarga ikut nggak ke kuburan? Ikut. Lalu yang ketiga, amal soleh kita bawa. Yang terakhir doa waladun soleh. Yang 2 balik lagi, harta semua, mobil apa semua sampai kuburan, pulang lagi gak? Pulang. Keluarga pulang lagi gak? Tinggal 2 doang yang netep. Amal soleh sama doa anak yang soleh. Makanya kita didik anak kita supaya apa? Supaya menjadi anak yang soleh. Karena doanya sampai ke kita. Jadi kalau misalkan ada anak yang wabil khususin al-fatihah wabil khusus kepada orang tua kita, nyampe nggak? Nyampe. Taunya dari mana nyampe? Nggak balik lagi. Doa kita. Nggak balik lagi? Lah bener. Iya. Lo coba dah kalau lo tempelin apaan, kirim pakai pos, tulisin alamat begini, kalau balik lagi nggak tapi kalau nggak balik lagi sampai. Begitu juga dengan al-fatihah. Al-fatihah itu kalau ibaratkan makhluk halus itu makannya itu prasmanan sendirian, puas nggak? Prasmanan ada nasinya baskom,
lauk-lauknya semuanya tuh. Itu kalau Al-Fatihah khususan itu makan sendirian tuh. Tapi wabil muslimin wal muslimat dapat juga makanan. Tapi rame-rame. Dan alhamdulillah, siapa nama lu An? Siapa nama lo? Aan doang. Jadi Aan doang. Hah? Iya, Aan doang kan? Enggak pakai doang. Jadi Aan ini menghaulkan ayahnya adalah tanda daripada kecintaan dia kepada kedua orang tuanya. Kecintaan dia kepada, dan ini adalah apa? Salah satu ciri waladun soleh. Mungkin nggak seberapa. Dia kumpulin kita baca doa, tadi baca tahlil Ustaz ya. Baca tahlil, doain, mobil khusus kita kirimin Fatihah pada Sohibul Hall. Ini kita ibaratnya prasmanan dia di alam barzah ini prasmanan, makan dewekan, puas. Dan kalau bisa namanya haul kan setahun sekali haulan. Haulan ini artinya tahunan, memperingati kematian orang tua kita setahun sekali harusnya. Tapi kalau doain mah kalau bisa setiap sholat jangan setahun sekali lo doain orang tua. Nginget orang tua setahun sekali, namanya lu anak geblek lu. Kenapa? Karena orang tua kita lah sebab kita ada di dalam dunia. Emang kita bisa pilih lahir dari rahim siapa? Bisa pilih nggak? Gua kalau bisa pilih, gua bisa dari rahim anak presiden. Gua jadi anak presiden gua. Lahir thread kalau jadi orang kaya. Kan gua kan masih kayak King Kong. Rahim dari rahim siapa kita nggak bisa pilih, betul. Mati di mana bisa pilih nggak? Nggak tahu kita masa depan kita di mana, betul. Yang kita bisa pilih apaan? Adalah jodoh. Jangan pakai cuman jodoh doang bisa kita pilih. Rasulullah SAW di dalam hadisnya mengatakan, kalau pilih perempuan, laki-laki milih bukan dipilih. Laki-laki itu memilih bukan dipilih. Jadi yang pertama itu lihat agamanya. Yang kedua lihat kecantikannya. Yang ketiga lihat hartanya. Jadi yang pertama lihat agamanya. Kalau wanita yang agamanya baik, insya Allah rumahnya itu keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan ini adalah hasil didikan daripada kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya dia menang baik, tuh anak waktu subuh didiamin, nggak dibangunin. Kira-kira kalau rumah kita kebakaran, ngelihat anak kita lagi tidur bagaimana? Bangunin nggak? Kita seret nggak? Lah kebakaran rumahnya. Dan kalau anak kita nggak bangunin untuk sholat, wabil khusus subuh nih, yang berat, itu kita lagi ngebiarin anak kita nanti dibakar di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini adalah tanggung jawab kedua orang tua. Ada orang tua yang sudah masuk di dalam surga, diseret oleh anaknya masuk ke dalam neraka. Udah di dalam surga, udah di dalam surga, ini orang tuanya, kedua-duanya bapak sama ibunya udah nikmatin surga. Anaknya belum dihisap. Ketika anaknya dihisap, anaknya ini banyak dosanya. Anaknya beralasan, saya tidak pernah dididik oleh kedua orang tua saya, makanya saya melakukan perbuatan dosa. Saya bodoh amat, karena orang tua saya tidak pernah melarang, orang tua saya tidak pernah mendidik saya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka panggil kedua orang tuanya, dipanggil dari surga, dihadapkan kepada anaknya. Akhirnya ketiga-tiganya masuk ke dalam neraka. Wabil khusus anak perempuan. Perempuan ini paling gampang masuk surga dan paling gampang tergelincir ke dalam neraka. Perempuan.
paling gampang masuk surga. Contohnya, saya kasih contoh. Mau nggak masuk surga perempuan? Mau jalur khusus, jalur umum? Hah? Khusus. Ini bukan itu. Bukan tuh. Mau jalur umum apa jalur khusus? Nggak percaya gua. Berat. Syaratnya ati Allah, taat kepada Allah. Wa atiur Rasul, taat kepada Rasul. Wa atiu zauzata, taat kepada. Lah coba kalau zaman sekarang lakinya pulang kagak bawa duit, kuncin pintu di luar, tidur depan lubang. Betul nggak? Betul nggak Pak? Coba kalau pulang kagak bawa duit, dicemberutin sama bini. Tapi bini zaman sekarang, wah judes banget lagi. Nggak bawa duit aja pusing. Agak ini mau lagi contoh di rumah ini. Curcol, curhat colongan. Bini gua kan galak banget. Bini yang mana? Ya, Bini gua atuh. tuh. Ya. Cakep. Sombong gila. Iya. Sombong saya. Istri, ikan 3. Ada saat. Itu sebelah 4. Hah? Sebelah 4. Sebelah 4. Lo kalah gua. Ini biasanya di sini ada polisi sama tentara nih, kemana nih polisi? Hah? Apa takut sama gua? Mau gua gigit? Masya Allah. Mau masuk surga perempuan paling taat sama Allah, taat sama Rasul, sama taat sama suami. Udah itu doang. Yang susah ini perempuan, laki-laki. Kalau laki-laki berdiri di atas prinsipnya, maka selamat. Taat sama Allah, taat sama Rasul. Kalau ditambahin lagi taat sama bini, bego. Nggak boleh laki-laki taat sama istri, nggak boleh. Hah? Buang. Curhat. Gue mau komentar jadi kagak enak kan? Taat sama Allah, taat sama Rasul, udah selesai. Bagi laki-laki. Kalau ditambahin taat sama bini, maka Geblek. bukan geblek lu. On. Kenapa? Kalau taat sama bini dipastikan masuk ke dalam neraka. Laki-laki yang takut sama bininya dipastikan masuk neraka. Makanya jangan takut sama bini. Gue sering banget tidur di depan. Gue kalau marah sama bini gue tinggalin kasur. Tidur depan kipas angin, besok minta kerokin. Jadi satu laki-laki itu nanti menanggung 4 wanita. 4 wanita ditanggung oleh satu laki. Wanita yang pertama adalah ibunya. Bagaimana keadaan ibunya? Ibunya taat sama Allah, taat sama Rasul, dan taat kepada bapaknya, maka anaknya selamat. Kalau di antara 3 ini ada salah satu yang tidak ditaati oleh ibunya, maka anaknya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini yang berat. Istri. Seorang suami bertanggung jawab kepada istri. Kalau istrinya satu taat sama suami, alhamdulillah. Kalau istrinya banyak, maka gue gak enak lagi Pak Ustadz.
Kalau ada salah satu istri yang nggak taat sama suaminya, maka suaminya yang tanggung jawab. Istri dosa, suami dapat dosa. Istri nggak sholat, suami dapat dosa. Istri lihat cowok lain, suaminya dapat. Suami dapat cewek lain. Astagfirullahaladzim. Gak boleh begitu, misalkan istri ngeliat tuh, wah lagi jalan tuh, wah ada cowok ganteng tuh, itu suaminya dosa, Bu. Istrinya dosa, suaminya dapat dosa. Kalau suaminya yang kayak begitu, istrinya mah kagak dosa, suaminya doang yang dosa. Lah iya, sama-sama laki-laki dosa, suami juga perempuan juga dosa. Itu namanya melirik yang bukan mahram. Tapi Ustaz kita cakep gitu, dinikahin jadi mahram. Jadi mahram cakep kan Ustaz ya? Tenang, gue belain Ustaz. Bu, mau masuk surga, taat sama suami, jangan pernah ninggikan suara di hadapan suami. Cuat lagi Tat. Tat, istrinya ngikut nggak Tat? Enggak. Aduh. Kalau nggak tadi rekam, kasih rekamannya ntar ke istri Tat. Iya, cakep ntar kasih ke Ustaz ya, biar rekamannya ntar dikasih ke istrinya. Bahwasanya seorang istri itu meninggikan suara di depan suaminya, maka seluruh makhluk hidup yang ada di alam dunia ini dan juga ada yang ada di langit melaknat dirinya sampai suaminya ridho kepada dirinya. Ya Allah. Seluruh makhluk hidup, walaupun yang ada di dalam tanah, cacing-cacing, belatung-belatung, semuanya melaknat dirinya. Seorang perempuan yang meninggikan suaranya di hadapan suaminya, naudzubillahi min dzalik. Jadi jangan sekali-sekali. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, andai saja Allah tidak melarang seorang manusia menyembah manusia, akan aku suruh sembah seorang istri menyembah kepada suaminya. Kenapa seperti itu? Karena seorang istri semua-muanya ditanggung oleh suaminya. Bukan cuma nafkahnya doang, lahir dan batinnya doang, bukan, semua dosanya juga ditanggung sama suaminya. Seorang istri melakukan perbuatan zina, suaminya dapat. Ini laki-laki. Itu yang pertama. Baru tadi sampai berapa tuh? Ibu sama istri. Yang ketiga, nah ini yang agak sedikit levelnya naikkan dikit, agak berat. Kalau kita punya saudara perempuan, kalau misalkan saudara perempuan kita itu lebih muda dari kita, gampang. Kalau saudara kita lebih tua daripada kita, nih yang susah. Saya pengalaman. Saya punya kakak, mulai dari SMP, tiap hari saya berantem. Saya diperintahin sama ibu saya jemput. Kakak saya kagak mau, nih waktu di SMP, kagak mau. Apa sih lu? Suruh Umi jemput, suruh pulang. Kagak, gua mau main dulu. Berantem saya di jalanan. Saya bersikukuh, kagak boleh, gak bisa, gua gelendotin aja. Lu pulang, sampai saya tarik-tarik. Itu kakak saya waktu itu masih SD. Saya tarik-tarik, saya ajak pulang. Mau bukan manyun saya sepanjang jalan dikelepakin. Ini yang susah nih. Apalagi kalau misalkan saudara kita ada yang datang ngapelin ke rumah, cuman gara-gara bawa martabak doang, akhirnya kita pindah ke belakang. Saudara kita diajak keluar, pakai baju you can see, pakai celana pendek, minum minyak tolak angin tuh, minum 2 antangin ya. Saudaranya tanggung jawab di hadapan Allah.
Ketika perempuan itu ditanya, saudara saya nggak ngelarang saya kok, saya pergi datang jalan sama yang bukan mahramnya, saudara saya nggak melarang saya. Walaupun saudaranya ada di dalam surga, dipanggil, dimasukin ke dalam neraka. Yang terakhir, yang keempat, wanita yang keempat, kalau kita punya anak perempuan. Kalau kita punya anak perempuan ini mesti kita didik dengan cara Islam. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, ajarkan kepada anak-anak kalian. Yang pertama adalah qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua, hubun nabiyukum, cintai Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hubun ahlil bait Nabi Muhammad SAW, cinta kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Tiga ini Rasulullah SAW perintahkan kepada anak-anak kalian. Maksud adalah qiraatil Quran bukan cuma membaca doang, tapi memahami makna daripada Al-Quran. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya kitab ini Al-Quran tidak ada daripadanya, tidak ada keraguan. Jadi kita ketika membaca Al-Quran ini harus yakin. Kenapa? Tidak ada keraguan daripadanya. Dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kalau mau kita disebut orang yang bertakwa, maka kita mesti qiraatil Quran, membaca Al-Quran, memaknai Al-Quran, dan menjalankan perintah Al-Quran. Yang zaman sekarang udah langka. Zaman dulu setiap gang pasti ada aja orang kedengaran orang ngaji. Zaman sekarang setiap gang Dangdut. banyak kan? Apaan? Dangdut. Dangdutan. Tuh kan? Ya. Ini zaman sekarang nih. Zaman sekarang apalagi ini di penghujung akhir zaman. Banyak misionaris yang nggak bisa non muslim, memang kafir aja udah. Pakai diperhalus. Kafir ini bahasa halus, bahasa bagus dari dalam bahasa Arab. Kafaro artinya menutup. Jadi orang-orang kafir ini adalah orang-orang kafaro, orang-orang yang menutup. Menutup apa? Menutup daripada apa yang dirisalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar wa Maulana Muhammad SAW. Dan mereka tidak reda, tidak ikhlas, tidak redha sebelum kita mengikuti ajaran daripada mereka. Sampai kapanpun mereka tetap akan menghasut kita. Bukan daripada ajaran teologinya mereka. Kalau kita diserang dari luar gak bisa. Mereka memperindah, memperhalus dengan cara dari dalam. Mereka bayar agen-agen. Apa sih agen? Iya, agen-agen. Seakan-akan mereka orang muslim. Saya udah nemuin ada dua. Namanya apa namanya? Kelompok Masehi Muslim. Namanya Masehi Muslim. Mereka bikin masjid namanya Masjid Isa alaihi salam. Pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung. Kalau ditanya, saya muslim tapi muslim Masehi. Gimana ceritanya itu? Oh iya begitu, iya. Dia bikin masjid. Seakan-akan mereka itu sholat di situ. Gayanya sama seperti sholat kita, cuman bacaannya beda. Loh, kalau kita orang-orang pinter, orang pinter bukan semua di sini. Kalau orang pinter mah nggak bakalan tertipu, betul nggak? Tapi di ujung sana saya ketemunya di Lombok. Orang kampung di pedalaman nggak ngerti papaan, orang yang awam ngikut-ngikut baik. Akhirnya udah berapa itu? Udah satu kampung murtad. Satu kampung murtad.
Tapi alhamdulillah tahun 2017 ketika saya ke sana, alhamdulillah saya kasih tahu, saya kasih pelajaran kepada mereka, mereka akhirnya kembali kepada Islam. Alhamdulillah. Mereka nggak sadar, awalnya mereka disangka ini orang Islam, nggak taunya ternyata mereka adalah misionaris Kristen, orang kafir. Tuhannya banyak. Ada Tuhan Bapak, ditanya nama bapaknya siapa, kagak tahu. Bapak baik udah. Nggak punya nama dia, nama Tuhannya kagak punya. Akhirnya dia nyontek kita, namanya Tuhan Allah. Nyontek daripada Islam. Wah, udah ngantuk apa lapar nih? Puluh menit lagi ya. Hah? Sampai pagi lu aja. Lu gue mau tidur. Enggak, saya mau cerita sedikit nih. Jadi ketika orang Kristen atau misionaris itu datang, mereka nyamar seakan-akan mereka orang Islam. Dan kita harus jeli, kita harus pandai. Kenapa? Banyak. Sesungguhnya manusia ini dalam keadaan rugi. Wal asr innal insana lafil khusr. Sesungguhnya manusia ini dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haq, orang yang menyampaikan kebenaran atau orang yang menasehati tentang kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan juga orang yang menasehati tentang kesabaran. Kita sudah dipukul dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Seakan-akan organisasi lebih mulia daripada agama. Ada nggak yang begitu? Ada. Saya berulang kali menyegel Ahmadiyah di Depok. Berulang kali juga mereka melakukan kegiatan. Mereka seakan-akan sholat hampir mirip sama kita. Ini Ahmadiyah nih. Tapi mereka mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu adalah seorang nabi yang tidak membawa syariah. Ini kita mesti jeli. Jangan sampai kita terperangkap oleh mereka. Kenapa Rasulullah SAW sudah khataman nabiyyin? Khatam, penutup. Khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nggak ada nabi lagi, nggak ada rasul lagi, udah selesai. Ini mesti kita jeli. Kenapa? Banyak udah penyesatan, jadi sekte-sekte. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti membentengi diri kita dari hadap hal-hal seperti itu. Kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah memegang prinsip. Kita fikih kita Imam Syafi'i. Walaupun nggak murni dah. Imam Syafi'i nggak ada maulidan, nggak ada tahlilan. Tapi kita memegang daripada teologi Asy'ariyah. Tauhid kita adalah Imam Asy'ariyah. Udah. Dibandingkan ada apa diperkuat lagi oleh Habib Utsman dengan sifat 20. Itu yang mesti kita pegang. Supaya apa? Akidah kita kuat, nggak bisa tergoncang. Walaupun ada serangan dari kanan, serangan dari kiri, dari depan, dari belakang, kita tetap kokoh. Nggak bisa kita diombang-ambing dengan logika-logika mereka. Karena mereka kalau berlogika, waduh, top bener, kalah kita. Argumen mereka sungguh memikat hati. Saya teringat seperti kisah daripada guru saya Habib Zain bin Ali Al-Jufri. Beliau pernah mengatakan kepada saya, kepada murid-muridnya, tentang Dajjal. Tahu Dajjal? Tahu Dajjal? Tahu? Kenalan di mana? Di Jonggol. Oh, udah kenalan sama Dajjal, Masya Allah. Dajjal ini bermata satu. Fisiknya matanya satu, tapi ada makna di balik matanya satu ini. Dia tidak memiliki atau pandangan akhirat, dia hanya memiliki pandangan dunia.
Dan kebanyakan tentaranya Dajjal ini adalah kaum perempuan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian bertemu dengan umat akhir zaman, suruh mereka ikat istri mereka dan anak-anak mereka di dalam rumah. Suruh ikat. Perempuan-perempuan disuruh ikat. Kenapa? Karena Dajjal bakalan datang ke rumah-rumah kalian, membawa di tangan kanannya membawa surga. Jadi kalau Dajjal datang ke sini nih, wah, dia bawa truk sembako 10 truk buat satu gang doang. Kira-kira satu rumah bisa dapat 10 karung. Kira-kira yang lompat siapa? Laki-laki apa perempuan? Sama Indomie 10 bungkus. 10 karton. Sama minyak goreng. Pokoknya sembako dah. Tapi ente mesti ngakuin bahwa saya ini Tuhan. Lu punya emak mau gue hidupin kagak? Punya bapak mau gue hidupin kagak? Ini Dajjal nih. Bener dihidupin sama dia. Tapi bukan orang tua kita. Kalau orang tua kita yang udah meninggal. Tapi itu jin yang diserupakan oleh Dajjal jadi orang tua kita. Mata pandangan kita, wah ini bener orang tua kita, wah jangan-jangan ini Tuhan nih. Padahal di dalam surganya itu dalamnya adalah api neraka. Dan Dajjal bakal bawa neraka. Apabila di gang sini ngomongnya gini, di gang sini itu kita tolak Dajjal, ini semua pohonan bakalan mati. Warung tutup. Nggak ada yang beli. Bisa jadi ada berasnya langsung jadi belatung. Pokoknya ini semuanya jadi sengsara. Tapi apabila kita bersabar, surga Allah Subhanahu wa taala menanti kita. Ini baru segelintir daripada fitnatul Dajjal. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, disuruh kita berdoa, berlindung kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Kenapa? Al-Masihud Dajjal, Al-Masih. Seperti Nabi Isa Al-Masih. Sama-sama Al-Masih, tapi yang satu Al-Masih dalam kebenaran, yang satu Al-Masih dalam kemungkaran. Dan kalau kita ketemu sama Dajjal, wallahu alam bisawab, kita bisa melihat bahwasanya di dalam jidatnya itu terdapat tulisan kafaro, kafir. Jelas bagi orang yang muslim kalau melihat Dajjal itu adalah di jidatnya tertulis kafaro, dan setiap muslim pasti bisa membacanya, dan itu mesti kita hindarin. Ini sebentar lagi nih, ini udah kita di ujung-ujung penghujung dunia. Sebentar lagi kita akan, wallahualam, mudah-mudahan kita nggak ngalamin dah kiamat kubro ya. Tapi orang Islam sih nggak ada yang ngalamin kiamat. Kiamat kubro yang ancur-ancuran gitu, umat Islam gak ada yang ngalamin. Umat Islam semuanya nanti nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru tersisa di muka bumi ini orang-orang yang sangat buruk. Manusia yang sangat buruk. Inilah yang nanti akan mengalami kiamat. Kalau orang Islam walaupun punya iman sebiji zarrah, seumur hidupnya gak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, boro-boro sedekah, kerjaannya mabok, main perempuan, tapi dia pernah satu kali mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, seumur hidupnya cuma sekali, maka dia termasuk di dalam dicabut juga nyawanya, nggak ngalamin. Orang yang seperti ini nggak ngalamin kiamat. Beruntung. Makanya jadi orang Islam itu paling enak, paling bahagia. Tuntunan di dalam Al-Quran, mulai dari kita bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi, semuanya ada. Bagi orang yang mau mempelajari, bagi orang yang mau hidup selaras dengan Al-Quran, semuanya ada. Al-Quran itu tuntunan hidup untuk manusia, menjadikan manusia jadi manusia.
Jadi kalau mau jadi manusia seutuhnya, pelajari Al-Quran. Udah selesai. Makanya Rasulullah SAW ajarkan kepada anak kalian qiraatil Quran. Udah 10 menit lewat ini. Udah ya? Udah ya? Hah? Oh, rokok gue jatuh lagi. Saya rangkum deh semuanya. Intinya ya apa yang saya sampaikan. Jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, di penghujung akhir zaman ini kita didik wanita-wanita kita supaya jadi wanita yang solehah. Yang ketiga, kita jadikan anak-anak kita jadi yang soleh dan solehah. Dan apa kita pelajari Al-Quran sebagai tuntunan hidup untuk kita untuk selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Rabbi kanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama